Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4, tingkat 1 AC, Politeknik Kesehatan Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi terkait dengan sistem intergumen dengan tema regenerasi penyembuhan luka. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya luka, tapi apakah kalian penasaran bagaimana luka bisa sembuh dengan cepat? Misalnya, ada anak remaja sedang berlari. Tanpa ia sadari, ia tersandung batu dan terjatuh. Lalu selanjutnya, kalau kita pindahkan luka tersebut ke dalam anatomi pembuluh darah, ada sel otot polos, sel endotel, kolagen, membran eksternal, ekstravaskuler atau di luar jaringan, kemudian ada trombosit, sel darah putih, dan fibrinogen. Otomatis, luka tersebut akan menyebabkan bentuk seperti berlubang karena terjadinya gesekan dari batu atau tanah ketika terjatuh, dan lubang tersebut akan mengeluarkan darah. Ketika darah keluar, dinding-dinding pembuluh darah atau sel endotel dan teman-temannya akan mengaktifkan faktor-faktor pembekuan. Selanjutnya, tubuh akan mengalami inflamasi. Terdapat 5 tanda yang menunjukkan inflamasi. Yang pertama, ada rubor, yaitu kemerahan. Yang kedua, ada dolor, yaitu rasa nyeri. Yang ketiga, ada kalor, yaitu panas. Yang keempat, tumor, yaitu adanya pembengkakan. Yang kelima, ada fungsi lasea, yaitu gangguan fungsi tubuh. Maka, luka tersebut akan mengalami pembengkakan berwarna kemerahan, terasa nyeri, terasa hangat, dan akan susah untuk berjalan. Adapun tujuan dari inflamasi sendiri adalah untuk membunuh kuman berbahaya, menghilangkan sisa-sisa kerusakan sel, dan persiapan untuk melakukan penyembuhan. Selanjutnya yaitu fase proliferasi. Pada fase ini terjadi penurunan jumlah sel, yaitu sel inflamasi. Tanda-tanda radang berkurang, munculnya sel fibroblast yang berproliferasi, pembentukan pembuluh darah baru, epitelisasi, dan kontraksi luka. Matrik fibrin yang dipenuhi platelet atau trombosit dan makrofag mengeluarkan growth factor yang mengaktifasi fibroblast. Lalu, fibroblast bermigrasi ke daerah luka dan memulai berproliferasi hingga jumlahnya lebih dominan dibandingkan sel radang pada daerah tersebut. Fase ini terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima. Pembentukan pembuluh darah baru amiogenesis adalah proses yang dirangsang oleh kebutuhan energi yang tinggi untuk produksi sel. Selain itu, angiogenesis juga dilakukan untuk mengatur vaskularisasi yang rusak akibat luka dan distimulasi kondisi laktat yang tinggi kadar pH yang asam dan penurunan tekanan oksigen di jaringan. Setelah trauma, sel endotel yang aktif karena terekspos berbagai substansi akan mendegradasi membran basal dari vena postapiler sehingga migrasi sel dapat terjadi antara celah tersebut. Selanjutnya terjadi proses pembentukan kembali lapisan atau epitelialisasi. Selanjutnya fase maturasi atau pematangan jaringan. Proses ini dimulai sekitar hari ke-21 hingga 1 tahun. Pembentukan kolagen akan mulai menurun dan stabil. Walaupun jumlah kolagen sudah maksimal, kekuatan ketahanan luka hanya 15% dari kulit normal. Proses pematangan akan meningkatkan kekuatan ketahanan luka secara drastis. Proses ini didasari pergantian dari kolagen tipe 3 menjadi kolagen tipe 1. Peningkatan kekuatan terjadi secara signifikan pada minggu ketiga hingga minggu ke-6. Setelah luka kekuatan, tahanan luka maksimal akan mencapai 90% dari kekuatan kulit normal seperti keadaan kulit sebelum terjadi luka. Setelah terjadi faktor pembekuan, apa yang terjadi selanjutnya? Cukup sekian pemaparan materi video yang sudah kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memperluas wawasan bagi penonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.